Kedua, orang Sunda suku terkecil yang murtad, target mereka di sana. Makanya mereka incar apa? Sukabumi, Cianjur, Ciamis. Saya sampai Sukabumi Selatan, Pak. Sudah berdiri sekarang Lembah Karmel, pusat Katolik terbesar di Asia. Saya sudah masuk itu. Masuk di stop. Papa saha, abdi mas itu orang. Dari mana? Dari Jakarta. Dengar situ orang, dikiranya saya pendeta. Bebas masuk. Kita bawa ini. Badeka mana? Saya bilang, badeka luhur. Sabar orang, tilu orang. Saya bilang, dari mana tuh Pak? Abdi mah dari Jakarta. Mendengar situ orang, oh bangga. Abdi keluhur, Bapak tahu itu. Bukan Jatiluhur, Pak, keluhur, naik ke atas gitu ya. Sampai di sana, subhanallah. Sudah selesai gereja katedral, gereja besar, lebih besar dari gereja katedral. Disitulah saya tanya, berapa banyak Sunda yang dimurtadkan? Lengkap foto-foto dokumen saya simpan. Terbang saya ke Palembang, Pak. Berdiri lagi di sana, hanya 7 km dari Unsri, Universitas Sriwijaya, Sekolah Alkitab Palembang. Seluas 15 hektar. Bapak dari mana? Dari Jakarta. Oh iya, Bapak Setumorang. Pimpinannya ternyata seorang Batak juga, Sinaga. Saya tanya, udah berapa lama berdiri? Udah 15 tahun. Oh iya, udah banyak yang orang masuk Kristen. Oh luar biasa Pak. Yang kita incar dari teknik fakultas, itulah saya dapat. Dari teknik ke dokter. Oh iya. Oh bagus, di hati saya, dalam hati saya panas ini. Gimana bagus hati panas? Oh bagus. Saya tanya, daerah mana yang mau dimurtadkan? Kami memfokus di 4 provinsi. Lampung, Jambi, Sumsel, Bengkulu. Sudah berhasil. Bengkulu Utara sudah satu desa masuk Kristen. Saya ketemu alhamdulillah tokoh Bengkulu di Jakarta. Saya ngomong serius, Pak tolong ya Pak hati-hati. Bengkulu salah satu daerah yang akan dimurtadkan di Sumatera sebagian selatan, Sumbaksel. Luar biasa Pak. Lihat yang di Jawa Barat itu, Danu Khalil Winata, pendeta Danu Khalil Winata, pendeta Muhammad Solehin, pendeta Luqman Sardi, pendeta Lisa Odah. Saya bingung melihat umat Islam. Saya angkat ini nyaris tidak ada yang peduli. Padahal kata Rasulullah terhadap orang murtad, nasihati kalau mereka tidak kembali ke Islam, yang murtad dan dimurtadkan pancung. Makanya Amerika tidak suka sama Afghanistan itu, karena Taliban itu kalau ketahuan ada misi Katolik Protestan yang masuk ke Taliban, coba-coba murtadkan, pancung. Bapak tahu enggak? Saya sendiri yang melaporkan ke Komisi Hukum, Komisi 3 Hukumnya, DPR. Kapolri Sutanto, Presiden, Wakil Presiden, Menko Polhukam. Saya antar sendiri itu waktu itu. Ini ancaman terbesar bagi NKRI. Kenapa? Mereka sudah berani membangun pusat Kristen di mayoritas Muslim terbesar di Indonesia, Jawa Barat. Kalau melihat orang Batak Kristen saya nggak terlalu pusing. Tapi kalau mendengar bahasa Sunda ke gereja, badeka mana teteh? Badeka gereja. Teteh mah Kristen. Sakit itu di sini Pak. Sakit itu di sini Pak. Sakit itu di sini Pak. Ini persoalan agama. Tapi abdi bingung, orang masa daerah cicing wae di ditu. Cicing Pak, cicing wae. Hati-hati loh Bapak orang Jawa Barat di sini. Peringatan besar Pak. Cianjur, Sukabumi, Ciamis. Saya keliling di 3 kabupaten ini. Kenapa Pak? Negara tidak pernah campur tangan ketika rakyatnya murtad. Yang kedua, demokrasi dan HAM dijadikan landasan melindungi pemurtadan. Betul? Bahkan zaman Pak SBY orang murtad jadi menteri. Siapa? Menteri Kesehatan Napsi Amboy. Itu adiknya Profesor Dr. Hasan Walinono, mantan Dirjen Pendidikan Tinggi. Saya udah sampai ke kampungnya Pak di Sengkang itu. Dr. Napsi Amboy itu Muslim Pak, masuk Kristen. Dia itu sama-sama saya di PBHMI, senior saya beliau itu. Nikah dengan Gubernur NTT Emboy, masuk Kristen. Masih saudara dengan Nurdin Khalid beliau itu, dari Sengkang beliau. Udah saya bujuk istri Pak Nurdin Khalid,
Tolong Bu, bisa nggak dibujuk Ibu Nafsiyah itu ke rumah? Kenapa? Saya ajak dialog. Karena saya ngisi di rumah Pak Nurdin Khalid. Sampai sekarang belum ada realisasi. Sama dengan Asmiranda. Sudah saya bujuk keluarganya. Bu, bisa nggak dibujuk Asmiranda datang lagi ke Jakarta? Saya nanti bantu dia ruqyah. Termasuk Luman Sardi itu. Bisa insya Allah Pak. Pertanyaan kan sederhana. Kenapa Anda masuk Kristen? Karena Yesus. Siapa Yesus dalam pandang Anda? Sebagai Tuhan. Tolong tunjukkan di Injil mana dalil Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Saya bawa Injil aja. Ini saya punya Injil. Silakan baca. Tidak ada satupun pernah Yesus mengaku sebagai Tuhan. Bapak tahu perumahan Bougainville ini? Salah satu anak jamaah pengurus masjid murtad itu. Bapak tahu Masjid Raya Pulau Asam? Ketua masjidnya murtad, Kolonel Muhammad masuk Kristen. Kolonel Marinir Pak, masuk Kristen menjelang meninggal. Ketua masjid Pulau Asam, Jakarta Timur itu. Orang kaget Pak. Begitu didatangi melayat pengurus masjid, sudah haleluya. Ternyata menjelang meninggal dia masuk Kristen. Ketua masjid loh Pak. Bilang apa gitu? Masya Allah, subhanallah. Ini renungannya Pak. Saya nggak tahu apa ada masjid lagi 50 tahun lagi di Jawa Barat. Saya nggak tahu apa ada lagi sholat orang di Pasaman 50 tahun yang akan datang. Di sana Pak sudah banyak masjid yang kosong Pak. Di Pasaman itu. Disuruh sholat. Maaf saya pakai bahasa Padang. Anda ada piti di masjid. Bawa yang orang Padang Pak. Hati-hati sekarang. Di Pasaman itu Pak, sudah banyak kita pergoki masjid yang terlantar, tidak ada azan lagi. Kita ajak sholat Pak, Pak ke masjid Pak, nggak ada uang di masjid, ngapain ke masjid? Sumbar loh. Yang dulu saya bangga dengan orang Aceh, yang dulu bangga saya dengan orang Padang, sekarang kebanggaan itu berkurang Pak, mungkin habis tergerus. Di mana lagi pertahanan Islam di Sumatera? Dulu saya bangga dengan orang Sunda. Setelah masuk saya Cianjur, ternyata sudah dipenuhi gereja. Makanya Pak, demi Allah, pulanglah ke kampung, pulanglah. Berjuang ini Pak, berhenti kita mati, mundur kita hancur. Subhanallah. Apa yang kita benahi? Kondisi akidah, tauhid ini. Di sini Pak, gak mungkin anak mau sholat kalau tidak mengenal Allah. Subhanallah. Dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap jiwaku, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu.
Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi